Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini eh, akan menyajikan tutorial bagaimana mengimpor dan mengekspor database MySQL ya dengan menggunakan Termux, yaitu di Android atau CMD ya. Tapi mungkin di tutorial ini kita lebih fokus ke Termux ya. Karena kita menginstal atau menjalankan database MySQL lewat aplikasi Termux di Android ya. Baik, sebelumnya kita masuk dulu ke settingan HP-nya ya. Jadi ke settingan HP Android masing-masing. Nah, di sini kita cari mungkin untuk Android eh, akan berbeda-beda tampilannya ya. Cuma yang pasti kita cari ke bagian aplikasi ya. Jadi bagian aplikasi itu adalah daftar aplikasi yang terinstall di Android ya. Nah, kalau di sini, nah di sini kalian cari aplikasi Termux ya. Nah, mungkin tampilan juga akan berbeda. Yang pasti kalian cari dulu aplikasi Termux. Nah, di sini terlihat ya aplikasi Termuxnya. Lalu di sini kalian cari permission, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin izin ya. Cari bagian permission, kalian klik permission. Nah, di sini kita izinkan Termuxnya ya. Secara default Termux itu tidak diizinkan untuk mengakses penyimpanan kita ya, atau penyimpanan di HP. uh, karena itu untuk keamanan ya. Tapi kita harus izinkan dulu, karena nanti kita akan memindahkan atau ya mengambil data yang dari HP kita, yaitu dari memori internal HP. Jadi di sini kita izinkan ya. Jadi untuk penyimpanannya diaktifkan seperti itu. Ya. Selanjutnya kita buka aplikasi Termuxnya ya, lambangnya seperti ini. Jadi di sini aplikasi MySQL-nya itu sudah terinstall ya. Sudah terinstall di aplikasi Termux. Dan ini kita gunakan Termux yang versi terbaru ya. Jadi untuk Termux yang versi terbaru itu tidak ada di Play Store ya, tapi adanya di GitHub-nya ya, atau dari web luar pokoknya ya. Nah, ini cirinya itu dia di sini dia ada eh, panah ya. Jadi panahnya itu tidak hanya kiri kanan, tapi juga ada atas bawah. Tapi untuk yang Termux lama pun itu tidak masalah ya. Eh, yang penting MySQL-nya itu sudah terinstall dengan baik. Nah, di sini berbeda dengan di CMD gitu ya. Kalau CMD itu karena kita adalah lingkungannya sistem operasinya Windows ya. Jadi perintahnya sedikit berbeda ya. Itu seperti untuk melihat isi folder itu, kalau di CMD perintahnya adalah dir ya. Nah, kalau di sini dia bukan dir tetapi ls ya. Karena Termux itu dia mengikuti operasi sistem Android, di mana Android itu sendiri juga dia adalah turunan dari operasi sistem Linux ya. Jadi dia memakai perintah Linux. Jadi untuk melihat isinya kita ls ya, isi folder. Nah, di sini langsung dia ls enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa, berarti maksudnya adalah di folder yang aktif ini kita ini belum ada file ya, belum ada file apapun begitu ya. Nah, untuk melihat posisi kita sedang ada di folder mana gitu ya, di sini kita bisa memakai perintah pwd ya, seperti ini, enter. Nah, di sini berarti
kita ada di folder data, terus di dalam garis miring data, garis miring com titik termux, garis miring file, garis miring home, ya. Berarti posisinya adalah kita ada di folder yang ini, gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan pindahkan dulu ya file hasil impor atau file SQL ya. Nah, kita akan memasukkan file SQL itu ke MySQL yang sudah terpasang di sini. Ya. Nah, di sini kita harus kopikan dulu nih file SQL-nya ke dalam uh, apa namanya ke dalam file yang sedang aktif ini ya. Nah, ini di sini kita buka dulu file manajernya ya. Mungkin ini file manajernya akan sedikit berbeda juga ya. Nah, di sini kita masuk ke mungkin nanti juga kalian masuk ke internal ya. Ke internal telepon, jadi bukan ke eksternal ya, tapi ke internal telepon. Nah, kebetulan di sini dia ada di atasnya tulisannya SD card ya. Tapi tidak usah khawatir ya. Semuanya yang namanya internal telepon itu namanya SD card ya. Nah, ini bagian internal HP-nya ya. Nah, kebetulan ini tersimpannya itu kalau saya itu disimpan di folder decim ya. Folder decim di folder share folder. Nah, nanti kalian juga sama tinggal kalian cari ya posisi foldernya itu disimpan di mana ya. Nah, ini saya akan mengimpor file dbrestoran.sql ya. Nah, ini bisa terlihat di atasnya, berarti posisinya ada di folder SD card garis miring decim garis miring shell folder ya, seperti ini. Nah, di sini kita pindahkan atau kita copy ya, kita salin ya dari folder ini, shell folder itu ke folder home ya, ke folder home yang ini. Nah, caranya ini kalau di apa eh, Linux itu perintahnya adalah cp ya, cp untuk mengcopy file. Jadi kita copy, kita kalau di Linux itu di sini kita harus sebutkan ya dia ada di folder mana. Tadi ada di folder SD card ya, decim. Nah, ini harus huruf besar huruf kecilnya harus sama ya. Kita lihat lagi. Nah, decim ya sama share folder ya. Nah, ini tentu perintah ini adalah disesuaikan dengan file kalian ya. File kalian posisinya ada disimpan di mana. Kalau pasti ini akan berbeda ya. db restoran titik SQL ya. Ini adalah file filenya db restoran SQL, sedangkan posisinya ada di SD card decim share folder ya. Spasi. Nah, ini adalah mau di kopinya di folder mana ya. Ya, tentu yang di folder yang sedang aktif ya, yang di atas. Files home ya, seperti ini ya. Kita bisa juga pakai garis miring lagi ya, biar biar jelas bahwa itu adalah folder ya. Jadi ini maksudnya copy file db restoran SQL ke dalam ke dalam folder file homes ya. Ini kita enter, kalau tidak ada keterangan apa-apa berarti itu berhasil. Nah, untuk mengeceknya kita lihat lagi ya, lihat lagi isi foldernya itu dengan perintah ls. Nah, ini maka ini ada ya db restoran SQL. Jadi sudah di copy ke dalam folder file homes ya.
karena kita harus memindahkan ya dari internal ke dalam aplikasi Termux ini ya. Nah, aplikasi Termux dia tidak bisa mengakses yang lain ya, dia hanya bisa mengakses yang di file home ini ya, makanya harus dipindah, harus di copy dulu. Nah di sini cara untuk kita memasukkan atau mengimpor ya file SQL ini ke dalam database kita, kita harus jalankan dulu ya, jalankan dulu aplikasi MySQL-nya dengan perintah ini ya, MySQL dsave u root dan ya, kita enter. Nah kalau ada seperti ini berarti MySQL-nya sudah berjalan ya, dia ada tulisan starting MariaDB ya, kita enter lagi aja. Nah untuk memasukkan atau mengkopinya, jadi sebelumnya kita cek dulu ya, kita login dulu ke MySQL-nya, kita cek dulu apakah restoran itu sudah ada atau belum ya. Oke, perintah MySQL u root p ya, kita lihat dulu show data basis. Nah bisa dilihat ya, jadi ini database-nya masih kosong ya, jadi ini masih database, ini masih bawaan dari MySQL-nya itu sendiri ya, jadi belum ada database yang lain. Nah di sini sebelum kita mengimpor kita harus buat dulu database-nya ya, jadi kita buat dulu database-nya agar nanti file SQL-nya bisa dimasukkan ke database yang kita inginkan. Nah, ini memakai perintah create database, misalnya namanya restoran aja ya, atau restoran DB ya, koma, lalu kita enter ya, kita show lagi. Sudah ada ya restoran DB. Nah nanti si file SQL-nya harus dimasukkan ke restoran DB. Nah di sini kita harus keluar dari aplikasi MariaDB-nya atau aplikasi MySQL-nya ya, dengan perintah quit ya. Nah ini berarti kalau udah tandanya $, berarti kita sudah keluar dari MariaDB. Tapi tetap si MySQL-nya tetap berjalan ya, tetap aktif. Nah di sini untuk memasukkan untuk mengimpor atau memasukkan SQL, kita memakai perintah MySQL ya, shift u root, oke ya. Lalu ketik nama database-nya yang ingin kita masukkan ya. Di sini restoran DB ya. Dan memakai spasi terus tanda kurang dari. Jadi itu masuknya memasukkan ya. Lalu ketik nama file SQL-nya ya, yang tadi ya. Nah, yang ini dia. Jadi yang ini, nah yang ini ya, DB restoran SQL. Setelah kita ls ya. Nama SQL u root restoran DB DB restoran SQL. Nah, lalu di sini kita enter. Nah, kalau tidak ada apa-apa, berarti itu berhasil ya, sukses. Sekarang kita cek ya, tentu kita ngeceknya harus login lagi ya, ke MySQL-nya. Ntar lagi. Show database. Nah, show database masih ada ya, restoran DB. Nah, kita berarti tinggal use restoran DB-nya ya. Kita tinggal masuk saja ke database yang tadi udah kita buat. Tadi kan kita baru buat judulnya aja ya, belum ada isinya ya. Isinya adalah tadi kita dari impor ya. Use, nah ini sudah berubah ya, MariaDB, restoran DB. Nah, di sini kita tinggal show tabel ya, show tabel.
sudah ada ya. Nah, tabel ini ada karena dari hasil impor. Nah, untuk lamanya mengimpor ya tergantung isi dari datanya ya. Kalau tadi memang datanya itu belum ada ya. Jadi masih berupa tabel-tabel saja. Jadi proses impornya itu cepat ya. Tapi kalau datanya besar ya mungkin nanti proses impornya juga akan lama ya. Kalau ini kebetulan datanya masih kosong dan ini data relasi pun ini juga akan terimpor, akan masuk ya. Kita lihat di transaksi. Nah, ini kita lihat ya di bagian key itu ada mul, berarti dia relasinya juga sudah ada ya. Itu seperti itu ya. Jadi itu cara kita mengimpor ya dengan menggunakan Termux atau CMD ya. Ya kalau untuk CMD karena di Windows yang berbeda itu adalah perintah tadi ya ls copy ya karena dia menggunakan sistem operasi Windows ya. Tapi untuk perintah yang lainnya itu sama ya. Jadi untuk mengimpor eh, database kita pakai perintah MySQL uroot terus nama databasenya kurang dari ya. Jadi maksudnya ini memasukkan kan ya. Lalu nama file SQL-nya. Ya, jadi yang ini. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengimpornya ya. Cara mengimpornya ini kita quit dulu ya, kita keluar. Cara mengimpornya sama ya. Cara mengimpornya sama maksudnya sama pakai perintah ya. Tapi beda perintah ya. Jadi di sini kita ls dulu ya. Bahwa dilihat filenya masih cuma ada satu ya, yaitu db restoran SQL ya. Nah, untuk cara eh, kita mengekspornya, kalau tadi impor ya. Nah, untuk cara mengekspornya itu kita memakai perintah mysql-dump ya. Memakai perintah mysql-dump. Cara ketiknya mysql-dump dump ya. Kalau tadi impor itu mysql aja. Kalau mengekspor itu mysql-dump ya. Min p ya, root bukan min p, min u root karena kita sebagai root ya. Lalu kita uh, sebutkan nama databasenya yang ingin kita ekspor ya. Nama ini adalah restoran db ya. Restoran db yang tadi kita buat ya. Nah, ininya kita setelah nama database adalah lebih dari. Jadi kalau tadi import itu kurang dari, kalau ini lebih dari. Nah, kita tulis nama SQL-nya ya. Nama filenya mau apa? Tapi jangan lupa memakai titik SQL dan jangan ada spasi ya. Itu huruf kecil aja semuanya ya. MySQL dump uroot terus nama database lebih dari nama filenya ya, nama file SQL-nya. Di sini kita restore SQL ya. Misalnya kita ingin mengekspor ya ini ya, atau database yang udah kita buat di Termux. Kita enter. Nah, kalau tidak ada pesan apa-apa berarti berhasil. Kita coba ls lagi. Kita lihat ya, ada atau tidak. Ada ya, restoran SQL. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini si restoran SQL ini masih ada di lingkungan Termux ya. Sebenarnya kalian nanti kalau di HP bisa aja sih ya. Kalian tinggal masuk ke data, terus data lagi ke aplikasi Termuxnya, ke file home ya. Itu akan ada file yang udah kalian buat ini ya. Tapi kalau kalian ingin terlalu ribet, saya ingin pindahkan aja ya di HP saya di folder download misalnya ya. Nah, itu kita tinggal pakai copy lagi ya. Di
kita copy. Terus ini data kan ya, ini kita sedang ada di folder data. Atau karena kita sudah ada di dalam, sebenarnya bisa kita langsung aja resto SQL ya. Karena kita sedang ada di dalam folder itu ya. Jadi cp resto SQL spasi, tinggal biasa kalau untuk internal itu SD card ya namanya. Lalu kita ini di folder download, karena folder download itu biasanya di tiap HP pasti ada ya, download gitu ya. Jadi ini maksudnya kita kopikan file resto.sql, kita kopikan ke folder download. Kita enter. Kalau berhasil, kita cek ke aplikasi manajernya ya. Nah, ini folder download. Nah, ini download ya. Tuh, sudah ada. Jadi di sini nanti kita bisa ambil file SQL yang sudah kita buat di Termux ya. Ini bisa kita mungkin diimpor lagi ya ke database yang lain dan sebagainya ya. Jadi seperti itu ya, tutorial untuk mengimpor dan mengekspor dari aplikasi Termux ini ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.